Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikma. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil fitawin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mughallaqatu awduru bis-sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha indahunna bi-turabin wal mukhaffafatu tawduru bi ra'shil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Alhamdulillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah ini. Hadirin rahimahullah, seperti biasa pada malam ini saya sampaikan untuk menyampaikan daripada kajian fikih kitab Safinatul Najah, kitab karya Syekh Shalih bin Suhaib Al-Hadrami, seorang ulama dari Hadramaut Maut, seorang ulama ahli fikih, ahli tasawuf, ahli sebagai qadi, juga sebagai ahli di dalam politik, ahli di dalam siasat perang. Beliau adalah Syekh Shalih bin Suhaib Al-Hadrami, yang beliau adalah seorang ulama yang wafat di Batavia pada tahun 1270 Hijriah atau bertepatan 1855 Masehi. Di mana kitab Safinatul Najah ini sebagai kitab yang mananya perahu penyelamat yang memang menjadi kajian dasar sampai pesantren. Walaupun kitab ini kecil, tapi kajiannya mendalam. Kitab ini memang sederhana, tapi luar biasa kalau memahaminya, luar biasa sulitnya bagi kita. Tidak berhenti dari dulu sampai sekarang. Kitab Safinah ini menjadi pegangan di masyarakat, terutama di pesantren-pesantren yang menjadi dasar daripada pelajaran fikih. Nah, mudah-mudahan kita kabarkan kepada musannif hadal kita Syekh Shalih Al-Hadrami dan para alim ulama fikih kita diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita sekarang pasal tentang musannif hadal kitab Syekh Shalih bin Suhaib Al-Hadrami. Dalam pasal ini akan menjelaskan tentang bagaimana menghilangkan najis, mensucikan najis. Setelah kemarin kita membahas bahwa najis itu terbagi tiga martabat. Ada najis mughalladh, ada najis tawasito, ada najis mukhaffafah. Nah, sekarang itu dalam level, dalam tingkatan, dalam martabat cara mensucikannya sekarang dan hukumnya. Di sini kita akan membahas bagaimana cara mensucikannya tiga najis tersebut. Nah, di sini bahwa najis kemarin kita sudah bahas bahwa najis itu kategorinya tidak lepas dari yang 7. Di antaranya satu, segala sesuatu yang keluar dari kubur atau kubur, ya, selain mani anak Adam, itu semua adalah najis. Yang kedua, muntah, sesuatu yang masuk ke dalam perut keluar lagi, itu namanya muntah, itu termasuk kategori najis. Yang ketiga, darah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, darah apapun menurut Imam Syafi'i itu hukumnya najis. Yang kelima, minuman keras atau setiap benda cair yang memabukkan itu hukumnya najis. Yang keenam, anjing. Yang ketujuh, babi. Nah, itu kategori-kategori yang menjadi bagian-bagian najis. Nah, yang kita harus tahu rumusan yang 7 itu. Maka ketika kita memahami ini ada salah satu yang 7, maka itu hukumnya adalah najis. Nah, sekarang bagaimana cara mensucikannya, cara membersihkannya? Al-mughallaqatu taquru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha. Al-mughallaqatu najis mughalladh. Maksud di sini adalah Syekh Nawawi Al-Albani. Syekh Nawawi Al-Albani menerangkan ayma la najasa min al-muharram bi bi'amiha aw bawliha aw irdiha aw bi mulaqati
baju, mau wadah, mau pakaian, mau apapun yang suci, kemudian menjadi najis, jadi abihan karena jilatan daripada najis mubalaghah tersebut, atau karena air kencing disebabkan dari kencing daripada air najis mubalaghah tersebut, atau dari keringat daripada najis mubalaghah tersebut, atau karena bercampurnya kita dengan bagian juz atau bagian badan daripada badannya najis mubalaghah karena dengan ada perantara basah antara yang suci dengan yang najis. Jadi maksud di sini bukan artinya anjing yang menjadi suci. Hati-hati, anjing berarti lamun dibajur di bagian 7 kali maka tangan suci. Balik ya. Najis mubalaghah menjadi suci. Berarti lamun itu bermandian anjing. Al-mubalaghah ayat makana jasa min at-taharat. Syekh Nawawi menafsirkan, memberikan tafsir yang disebutkan di sini. Ayat makana jasa perkara min at-taharat, perkara-perkara suci yang terkena najis karena jilatan, diawirkan atau terkena air kencingnya, atau terkena keringatnya seperti hidungnya, terkena keringatnya, atau karena bercampurnya, bersentuhan dengan najis tersebut, tapi ada pelantara basah antara kita dengan najis tersebut. Jadi rumus kena najis itu adalah adanya pelantara basah antara kita dengan najis. Itu rumus terkena najis. Artinya apakah najisnya yang basah, kitanya yang kering, najis, atau najisnya kering, kitanya basah, itu menjadi najis. Jadi rumus terkena najis itu ada pelantara basah antara kita dengan najis tersebut. Seperti najis mubalaghah bisa menjadi najis kepada kita adanya pelantara basah. Contoh bisa tadi dijilat, air liurnya terkena pada kita najis, atau karena keringatnya, hidungnya ya terkena kepada baju kita, pakaian kita najis, atau daripada air kencingnya, anjing kencing, hukumnya terkena pada kita yang suci menjadi najis mubalaghah, atau ada pelantara basah ma'al tubatin, atau antara adanya bersentuhan bercampurnya bagian badan daripada najis mubalaghah, maka dengan tawasul tubatin ada pelantara basah antara kita dengan najis tersebut. Jadi apakah tangan kita yang basah untuk dia ambil keluar dia menjadi najis, atau najis mubalaghah basah kita yang kering, ada pelantara basah, hukumnya menjadi najis mubalaghah. Nah, najis mubalaghah tersebut bagaimana cara bisa tahu bisa menjadi suci? Bisa berghasalatin dengan 7 kali basuhan, dengan 7 kali membasuh. Jadi najis mubalaghah tersebut bisa menjadi suci dengan 7 kali membasuh. 7 kali andai kata ini terkena najis mubalaghah, 1 kali basuh, 2, 3, sampai 7 baru itu suci. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan airnya dan daripada air najis mubalaghah tersebut. Apakah mana? Seperti air liurnya hilangkan dulu, seperti air kencingnya atau kotorannya. Kata ini terkena kotoran, kita bersih dulu kotorannya, baru 7 kali basuhan, itu menjadi sah. Tapi ikhdahunna, salah satu daripada yang 7 itu bidurabin, itu dicampur bidurabin, dicampurkan mamsuhat, itu dibiar mamsuhat dan bidurabin, itu dicampur dengan debu atau tanah yang sah. Kalau tanah tersebut kering boleh dipakai tayamum pada kita. Dengan artinya dengan debu atau tanah yang suci. Artinya najis mubalaghah ketika benda kita atau badan kita atau bagian daripada benda, misalnya baju kita terkena jilatan atau terkena air liur atau terkena kencing daripada mubalaghah, itu bisa menjadi suci dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dicampuri dengan tanah atau debu yang suci, maka itu hukumnya sah. Jadi andai kata dalam di badan kita di baju kita bisa dijilat oleh anjing atau ada kotoran anjing, bersihkan dulu, ya, bersihkan dulu daripada airnya si najis tersebut, baru kita basuh 7 kali basuhan. Salah satunya yang satu daripada yang 7 itu adalah bidurabin, dengan dicampuri dengan debu atau dengan tanah yang suci. Tanah yang suci itu yang mana? Tanah yang andai kata tanah itu kering, sah kita pakai tayamum. Artinya itu yang sah kita menghormatinya, bukan tanah najis atau bukan tanah yang mustamah. Itu yang boleh digantikan kita untuk membersihkan najis tersebut. Nah, kemudian dengan
Wa innama yutabaru. Nah, jadi dengan setelah menghilangkan ainnya, artinya kalau ainnya belum hilang, mau 7 kali, lebih 7 kali tetap aja itu hukumnya masih najis. Nah, harus hilang dulu ainnya. Ain daripada najis dan ain daripada najis pembola tersebut. Sehingga sini disebutkan daripada mu'adha mauqifun sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Hajar bin Hajj di dalam kitab min Hajjul Qawim, di dalam kitab min Hajjul Qawim, wa Sayyidil Maghani dan Sayyid Al-Maghani di dalam kitab min Hajjul Falaq al-Muhtadi. Apa beliau hadis qala, sekira-kira beliau berdua ini berkata, apa yang berpendapat kedua daripada Ibnu Hajar dan Sayyid Maghani ini, wa innama yuntabaru as-sam'u ba'da zawil 'aini fa musiluha wa in ta'adada wahidatun. Jadi yang dihitung 7 itu setelah ba'da zawil 'aini, setelah hilangnya ain baru hitungan bisa menjadi 7. Setelah hilangnya daripada ain, daripada zat, daripada najis pembola tersebut, fa musiluha wa in ta'adada wahidatun, maka yang menghilangkan itu menjadi itu yang dihitung menjadi 1. Apabila sudah hilang baru itu dihitung 1. Nah, baru itu dihitung 1. Sehingga sebagaimana wallazi tawallu al-ulama, dan sudah berpegang para ulama dengan pendapat yang telah disebut Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama yang wafat tahun 676 Hijriah. Imam Nawawi itu dari Damaskus, yang dilahirkan di desa Nawa di Damaskus, ulama yang wafat tahun 676 Hijriah. Apa kata ulama? Waqalu dan berpendapat para ulama dengan apa yang telah disahihkan oleh Imam Nawawi, walau lam yazal ainun najasati illa bisittil wasalatin qala usibat wahidatun. Jadi apabila tidak hilang ain najis tersebut kecuali harus dengan 6 kali basuhan, usibat wahidatun, maka dihitungnya hanya 1. Hanya 1 kali hilang, 2 kali hilang, baru 6 hilang, tetap usibat dihitungnya 1. Maka harus dihitung menurut Imam Nawawi, hitungannya bisa dihitung menjadi hitungan begitu kalau setelah hilang daripada ain najis tersebut, daripada ain najis tersebut. Nah, salah satunya dengan Nabi. Jadi intinya mana dalil yang menyebutkan bahwa ulama berpendapat kalau menghilangkan ain najis yang najis mubalagh itu harus dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Sebagaimana hadis Nabi di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadikum idza walagha fil qalbi ayyazilahu sab'a marratin ulahuna biturab." Jadi sucinya wadah atau bejana atau wadah salah satu di antara kalian, idza walagha fil qalbi, bila mana dijilat oleh anjing. Jadi kalau ada wadah atau benda dijilat oleh anjing, kata Nabi, itu bisa menjadi sucinya ayat selesai marratin, harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Mudah-mudahan kalau yang pertama daripada basuhan itu pintu romi adalah dengan debu atau dengan tanah yang suci. Ini hadis Nabi, artinya menunjukkan ini Nabi menunjukkan hadis ini menjelaskan betapa bahwa najis anjing ini adalah najis mubalagh, najis yang berat. Dan ini cara mensucikannya Nabi telah menjelaskan, basuh dengan 7 kali basuhan. Salah satunya itu adalah diturabi, dengan dicampur dengan tanah. Nah, ini yang menjadikan kita, nah adanya kita menghilangkan ain najis ini adalah ta'abudan, adalah karena kita niatnya ibadah. Karena niatnya kenapa 7 kali? 1 mengikuti sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Ta'abudan karena kita ibadah, karena ta'abud. Wa ila kalau bukan ta'abud, maka bimina itu zawal oleh najasati maratu wahidah. Jadi kalau dia memang cuma ini yang menghilangkan najis, cukup 1 kali basuhan sudah hilang. Si air najis tersebut asal sifatnya hilang sudah selesai. Kok harus 7? Karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Makanya di sini kita ketika kita menerima satu perintah Nabi, terima dulu dengan keimanan. Jangan pakai logika dulu. Terima dengan keimanan, jangan gunakan akal duluan. Artinya terima semua perintah agama ini dengan keimanan bahwa ini perintah agama, ini syariat Allah, ini perintah Nabi. Baru gunakan akal untuk mengambil hikmah. Jadi Allah berikan akal yang cerdas kepada kita bukan untuk memprotes syariat, bukan untuk memprotes syariat, bukan untuk merubah syariat, tapi untuk mengambil hikmah daripada syariat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan terbalik. Oleh karena itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengedepankan daripada dalil Al-Quran, dalil syariat, keduakan dalil akli. Jangan mengedepankan dulu dalil akal, dalil syariat nomor duakan. Sehingga ini yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Orang-orang liberal yang mereka menggunakan akal duluan daripada menggunakan dalil syariat. Sehingga ini bahaya, menjadikan sesat dan menyesatkan. Ini yang menjadikan sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena memberi pendulukan. Kenapa? Kalau pakai logika, kalau pakai akal, dipikir kalau akal kenapa harus 7 kali? Oh, kenapa harus tanah? Kan ada orang-orang yang pikirannya liberal. Oh, karena kan di zaman Nabi belum ada kapal. Di zaman Nabi belum ada deterjen. Di merasa, nah sekarang kan sudah ada. Alkohol udah ada, dan udah ada. Kenapa lagi harus 7 kali? Nah ini kan orang yang pakai logika, orang yang mendengar logika, yang memprotes syariat. Nah ini bahaya, sesat dan menyesatkan orang-orang seperti ini. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, terima dulu ini perintah Allah, ini syariat Allah, ini anjuran Nabi. Baru hikmah yang kita ambil, baru hikmahnya yang kita ambil. Jangan gunakan logika ini, akal ini untuk memprotes syariat. Kalau akal ini untuk memprotes syariat, ujung-ujungnya kita akan menjadi sesat dan menyesatkan. Ini yang bahayanya daripada orang-orang liberal saat ini, yang akhirnya Al-Quran dipakai dengan logika. Nah, ya akhirnya ini yang menjadikan bahayanya daripada para Islam liberal. Kenapa? Karena bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kedepankan dalil syariat, menekankan nomor 2 daripada dalil akli, dalil akal. Jadi akal itu bukan untuk memprotes syariat, tapi mengambil hikmah daripada syariat. Dan ini dulu terjadi, ya ini terjadi di dalam dulu terjadi pada zaman daripada para ulama salihin, yaitu diceritakan oleh Syekh Muhammad Abu Zahra. Syekh Muhammad Abu Zahra menukil satu kisah sejarah di dalam kitabnya Al-Imam As-Salih. Beliau menukil sebuah sejarah di mana terjadi perbincangan antara Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Imam Ja'far As-Sadiq ini ulama yang lahir 80 Hijriah, wafat tahun 1048 Hijriah. Kemudian beliau bersahabat dekat dengan siapa? Dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini ulama yang lahir 80 Hijriah, wafat tahun 1050 Hijriah, bertepatan dengan tahun lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Maka kata ulama Al-Iman disebutkan bahwa orang yang terlahir di tahun itu ilmunya akan sama dengan ulama yang wafat pada waktu itu, ilmunya yang mendunia. Itu Imam Syafi'i. Nah, Imam Abu Hanifah bagaimana diceritakan bahwa itu terjadi satu isu yang sampai kepada ayah daripada Imam Ja'far As-Sadiq, yaitu Syekh Imam Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Sayyidina Husain. Jadi ada keturunan dari daripada Rasulullah SAW. Jadi sampailah satu kisah, satu isu kepada Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Sayyidina Husain, ya, bahwa Abu Hanifah ini mengedepankan dalil akal, membelakangkan dari syariat. Jadi kalau ingin merubah syariat dengan logika, itu isu yang menyebar pada sampai ke telinga daripada Syekh Muhammad Al-Baqir. Nah, fitnah. Syekh Muhammad Al-Baqir bagaimana? Tidak kayak kita langsung sebar. Bisa ya, channel pasti saya terjemah lain. Benar, bisa kacau kabar bahwa saya 40 tahun yang lalu bertemu dengan istri dari amalnya. Mana tadi itu? Jangan benar ya, tapi istri saya aja jadi benar. Ya. Nah, Imam Abu Bakar akhir tabayun itu klarifikasi pada siapa Abu Hanifah. Ketika datang kepada Nabi, wahai Imam, wahai Imam, kau lebih pantas dan lebih sebagaimana dan di depan para sahabat. Akhirnya diceritakanlah bahwa ditanya, akhirnya apakah betul kau yang Hanifah kau telah merubah daripada syariat Allah, syariat agama dengan mengedepankan akal? Apakah kemudian beliau akhirnya mengajukan 3 pertanyaan kepada daripada Syekh Muhammad Al-Baqir. Yang pertama, wahai Imam, kau berlemah mana antara pria dengan wanita? Lemah mana atau lebih kuat mana antara wanita dengan pria? Dengan kalimat tentu lebih kuat pria daripada lemah daripada wanita. Ingat cara saya Hanifah ketika lebih kuat pria. Tapi ingat di dalam syariat Allah, di dalam Al-Quran, bahwa warisan itu lebih banyak mana wanita dengan perempuan. Itu hal yang saya
laki-laki 2 bagian dari perempuan. Artinya harusnya yang lemah yang dikasih banyak. Apa kata Abu Hanifah? Kalau aku ingin merubah daripada agama datukmu, aku sudah berubah daripada aturan tersebut. Aku sudah rubah perempuan yang 2 bagian, laki-laki yang 1 bagian. Buktinya kan tidak? Kan tidak kan? Mana buktinya? Kalau aku ingin merubah saya, itu yang aku rubah syariatnya. Kenapa? Karena menurut kita perempuan yang lemah harus ada 2 bagian, laki-laki 1 bagian. Tapi dalam Al-Quran tetap yang 2 abad. Kenapa? Kalau pakai logika, kan laki-laki kuat, laki-laki kerja, laki-laki cari uang, laki-laki bisa mengangkat anak hebat. Tapi kenapa harus kuat? Perempuan yang lemah. Nah, kenapa terima dulu semua itu dengan keimanan? Terima dulu ini dari syariat Allah, ini hukum Allah. Terima dulu, baru gunakan akal mengambil hikmah. Kenapa Allah menjadikan kok laki-laki 2, perempuan 1? Oh, ternyata ketika seorang ayah meninggalkan anak, kemudian meninggalkan laki-laki dan perempuan, ketika laki-laki dan perempuan, maka ketika ayah tersebut meninggal, tanggung jawab kepada keluarga siapa? Kepada laki-laki, anak laki-laki. Kedua anak laki-laki dia harus menghidupi ibunya, dia harus menghidupi adik-adiknya, dia harus keluarga perempuannya. Jadi bebannya tetap, tanggung jawabnya juga luar biasa. Ya kalau perempuan kalau perempuan dia menikah, tanggung jawab resiko siapa? Suaminya yang tanggung jawab. Tapi kalau laki-laki dia sudah punya istri, siapa dia juga tanggung jawab kepada istrinya, belum lagi orang tuanya, belum lagi keluarganya. Baru kalau logika ternyata betul juga. Aturan Allah ini nggak salah, tetap adil. Nah itu pertama. Kalau pakai logika betul seperti logika, oh nggak adil ya Allah. Yang laki umat bisa buat, tapi kok ini tapi ingat. Terima dulu, baru kita ambil hikmahnya. Yang kedua, kemudian kata Imam Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, bagaimana lebih baik sholat atau lebih baik puasa? Lebih baik tinggi mana martabat sholat dari puasa? Sholat. Andai kata kalau sholat itu lebih tinggi daripada puasa, maka aku akan mewajibkan perempuan yang haid untuk mengkodok sholatnya, dan aku tidak wajibkan dia untuk mengkodok puasanya. Kenapa? Kalau sholat itu lebih tinggi martabatnya daripada puasa. Buktinya kan tidak. Nah, yang dari mana? Kalau aku ingin berubah datukmu, maka aku akan berubah. Sholat wajib dikodok bagi perempuan haid, dan puasa tidak wajib dikodok. Kenapa? Sholat itu kan as-shalatu imanuddin. Sholat itu pihari agama. Berarti martabat ibadah paling tinggi itu adalah sholat dibanding puasa. Jadi ketika ada perempuan yang beliau dalam perempuan dalam keadaan haid, maka tidak wajib mengkodok sholatnya, tapi wajib mengkodok puasanya. Numaru bikodok dirusol, orang numaru bikodok sholatnya gitu saya tidak aja. Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengkodok puasa, tapi aku tidak diperintahkan mengkodok sholat. Kenapa? Kalau pakai logika, kan sholat lebih hebat, harusnya sholat dong, yang lebih tinggi martabatnya, jangan puasa. Kalau kita mau ikut-ikutan pakai logika, tapi kan tidak. Terima dulu ini dengan keimanan, oh ini syariat Allah, ini yang dianjurkan, yang dibawa oleh Nabi, ini adalah sebuah hukum yang harus kita laksanakan. Baru ambil logika, baru logika kita. Kenapa sih? Kok perintah Allah, aturan agama, Nabi mengatakan jangan mengkodok sholat lebih hebat daripada puasa. Kenapa? Baru kita lihat. Ternyata ulama kenapa sholat? Karena masyaqqat yang luar biasa. Bayangkan, sholat itu sehari semalam 5 waktu. Kalau 7 hari seorang perempuan, kan berapa waktu dia nggak kerja kodok? 35 waktu. Dia harus mengkodok tiap bulan 35 kali. Sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 kali dia harus mendobel-dobel sholatnya setiap bulan, dia harus mendobel sholatnya. Luar biasa. Sulit masyaqqat, satu kepayahan seorang perempuan. Tapi puasa setahun berapa? Setahun itu sebulan dia wajibkan hanya bulan Ramadan. 7 hari. 7 hari mengkodoknya 9 bulan. Mudah nggak? Mudah. Puasa cuma terlihat 7 hari. Waktu mengkodoknya 9 bulan. Nggak ada apa-apanya. Baru ketika logika, oh ternyata betul. Ternyata benar. Aturan Allah nggak salah. Adil. Kata Imam Al-Akhir, kalau aku ingin merubah syariat datukmu, aku akan berubah. Sholat baru wajib kodok kepada perempuan haid, puasa tidak wajib kodok. Tapi tidak ada buktinya. Tidak terjadi. Yang ketiga, kata Imam Abu Hanifah, ibadah berbeda yang ketiga, air kencing dengan air mani. Najis mana air kencing dengan air mani? Air kencing yang najis.
Air mani tidak najis bagi Imam Syafi'i. Air mani itu tidak menjadi najis. Berkata-kata apa kata akhirnya. Tapi yang wajib adus siapa? Keluar air sperma. Air kencing wajib keluar sperma. Adus tidak wajib. Udah wajib orang kencing. Wajib mandi wajib? Tidak wajib. Cuma wajib disucikan dengan istinja. Tapi kalau orang keluar air sperma, walaupun itu tidak najis, tapi wajib dia harus mandi wajib. Apa kata Abu Hanifah? Wahai Abu Sa'id Imam Abu Bakar, Abu Bakar, kalau aku ingin mengubah syariat jatuhmu, aku akan wajibkan setiap orang yang kencing untuk mandi wajib. Dan aku tidak wajibkan orang yang keluar sperma. Bayangkan. Kan logika. Logika. Kalau pakai logika, dia najis. Makanya di rumah hukum najis itu terjadi rumah nih kok. Mau pakai logika, makanya harus najis di rumah hukum. Masa cuma dicuci? Ini nggak najis, kan semuanya dicuci. Terima dulu ini dengan keimanan. Ini syariat Allah, ini hukum Allah, ini yang dibawa oleh Nabi. Bahwa setiap orang yang kencing wajib istinja, kalau sperma wajib ya wajib. Mau minal ma'i. Air itu berasal dari air sperma. Artinya apa? Orang yang keluar dari sperma dia wajib mandi. Nah ketika itu bagaimana? Baru kita ambil hikmah logika kita baru gunakan. Jangan memprotes syariat. Logika kita apa sih hikmahnya? Ingat, yang namanya air kencing itu keluar berapa hari sekali? Tolong ini. Kan itu keluar setiap hari 1 jam sekali. Bayangkan keluar sperma itu belum tentu kadang-kadang bisa sekali keluar sperma. Misalnya kita keluar air kencing sejam sekali, wajib mandi kos rumah, udah kencing mandi, ribu ya. Masuk angin apalagi orang yang lagi sakit, harus dipaksa. Sebaliknya setiap jam kita harus mandi. Bagaimana luar biasanya? Tapi sperma, kenapa air yang keluar? Air sperma keluarnya cuma seminggu sekali, terus sekali misalnya keluar sperma keringat, kamu harus mandi. Yang kedua, orang yang mengeluarkan air kencing tidak menguras energi. Coba kencing, berenergi? Enggak, walaupun nikmat itu bagian kita. Orang yang kencing menuki, gitu. Kata nikmat, oke, air kencing juga, ya. Tapi tidak mengeluarkan energi yang luar biasa. Badan tak capek. Nggak ada orang kencing ngos-ngosan. Tapi kalau ada keluar sperma, keluar energi nggak? Energi luar biasa sampai berkeringat, keringat badan, keringat lembut, keringat badan dia keluar kalau menurut sperma, capeknya luar biasa. Ya, makanya kan kata dokter Aisyah Kawan itu kalau suami kemudian sudah hubungan suami istri langsung tidur, ya dia lagi play. Karena kita lagi play kalau zaman tua waktu biarin kalau suami itu udah berhubungan suami istri, nanti dia udah melepaskan keuangannya. Benar kalau kita capek kan play tidur, ya benar. Dan kadang-kadang kalau suami udah mau suami istri langsung letak gitu tidur. Ya kalau kita sunahnya dulu baru tidur. Ya kalau gitu jangan diganggu sama istri kalau ada pertanyaan, Aisyah kenapa? Dia lagi play suami kita. Artinya apa? Artinya mengeluarkan sperma itu mengeluarkan energi yang luar biasa. Sehingga harus mandi. Nah mandi itu ternyata menetralisir badan kita yang terkelelahan dengan badan yang capek, yang akhirnya segar kembali. Karena ada hikmah ya. Oh ternyata betul. Ketika udah mandi segar lagi. Orang udah capek kalau udah mandi segar lagi. Nah ini hikmah yang diambil. Nah inilah yang dilakukan Abu Hanifah. Abu Hanifah seperti itu. Nah, ini artinya Abu Hanifah mengajarkan kepada kita. Isu ini cerita ini mengajarkan dahulukan dari syariat. Jangan gunakan logika. Jangan jadikan akal untuk memprotes syariat. Kalau akal untuk memprotes syariat, yang akhirnya ujung-ujungnya tadi sesuatu yang haram bisa menjadi halal, sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Contoh misalnya ada hukum pacaran menurut syariat misalnya. Boleh pacaran, yang penting jangan pegang-pegangan. Kan itu pakai logika. Kenapa logikanya? Karena pacaran itu bisa menimbulkan zina. Jadi logika kita kalau nggak berzina nggak apa-apa. Loh, kan ini bahaya kalau pakai logika. Benar nggak? Padahal yang namanya kata Nabi, padahal kata Allah dalam Quran, "Wa la taqrabu zina." Janganlah kamu mendekati zina. Wa innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan fahisah. Dan Nabi mengatakan lagi, apabila yang kuat dalam Islam, janganlah kalian bersepi-sepi, berdua-duaan. Bahwa yang ketiga itu sudah
kedua-dua daripada berdekat-dekatan. Nah ini kalau kita pakai logika bisa menjadikan sesuatu yang jadi halal, bukan muncul buku yang pacaran menurut syariat Islam. Ini bukan pacaran syariat Islam, boleh pacaran, yang penting jangan berduaan, yang penting jangan berpegangan. Nah itu kan artinya apa? Itu padahal kan itu justru syahwat yang menimbulkan aja terjadinya perbuatan perzinahan. Terus zina misalnya, ada orang yang dulu memakai logika, kenapa orang diharapkan berzina? Oh karena kalau orang berzina nanti dia hamil kemudian anak enggak diketahui keturunannya. Karena secara kalau orang yang melakukan secara sababiannya kalau orang berzina nanti dia tidak diketahui siapa keturunannya. Karena kalau orang berzina dia hamil siapa bapaknya? Kan begitu. Nah ini yang akhirnya haram berzina. Kalau pakai logika, oh kalau begitu kalau ketahuan bapaknya boleh berzina. Oh, nanti kan itu kalau pakai logika. Akhirnya apa? Kalau begitu kan sekarang ada tes DNA bisa tahu siapa bapaknya. Oh, akhirnya tidak boleh. Nah, akhirnya bahaya kan? Ini bola bingung, ini orang yang sesat menyesatkan. Yang artinya perzinahan. Kenapa? Ini orang yang mendapatkan akal dia berlepas dari syariat. Ini bahaya. Nah ini satu kisah daripada perdiawan daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Al-Bakir ini menunjukkan satu bahwa kita kedepankan dalil syariat, belakangkan nomor dua kan dalil. Artinya apa? Terhadap syariat, akal bukan untuk memproses syariat, tapi akal adalah untuk mengambil hikmah daripada syariat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, menunjukkan Imam Al-Bakir ini menunjukkan dalam kitab ini disebutkan sebagai seorang pemimpin yang selalu mengoreksi daripada para ulama-ulama. Artinya satu, seorang pemimpin yang tegas tapi juga teliti. Bayangkan ketika ada isu, beliau tabayun. Jadi kita pun sama. Jadi ketika ada sebuah isu, jangan dulu langsung menyalahkan, langsung memfitnah orang. Kita tabayun dulu. Kita tabayun dulu, lalu itu klarifikasi. Betul nggak cerita ini? Sejauh cek dan dicek dulu. Sejauh mana cerita ini betulnya? Jadi jangan sampai cerita ini justru harus kita melakukan tabayun. Dan tabayun kepada orang yang klarifikasi. Fakta dan datanya betul nggak? Jangan sampai kita memfitnah orang hanya sekedar ada isu. Oh isu seperti ini, oh, langsung dilempar, langsung kita sebar kemana-mana. Ini Imam Muhammad Al-Bakir ini menunjukkan bahwa sebagai seorang pemimpin itu di saat mendapatkan isu apapun di masyarakat, tabayun. Kita tabayun dulu, klarifikasi ini faktanya betul nggak, sesuai nggak, benar nggak kejadian ini. Jadi inilah yang akhirnya beliau menurut daripada Imam Bukhari mencium wajah daripada Imam Abu Hanifah, menunjukkan kebenaran daripada fakta yang ada diterima. Beliau ini menerima apa ya? Sama bagi kita pun ketika kita menemukan sebuah permasalahan, tabayun. Nah, kita klarifikasi fakta yang sesungguhnya. Jadi ketika kita menceritakan apapun jelas, ada datanya yang ada. Jangan sampai kita menceritakan sesuatu kepada orang lain tidak ada datanya, nggak ada datanya, jadi fitnah bagi kita. Ini yang paling kita yang menjadi contoh buat kita keteladanan daripada Syekh Muhammad Al-Bakir. Artinya seorang pemimpin itu tegas, tapi teliti, tapi koreksi. Jangan hanya dengar itu diambil kesimpulan. Ya. Tapi ketika kita mendengar dari A dari B, faktanya dulu, tabayun dulu, klarifikasi betul atau tidak klarifikasi seperti itu. Yang kedua, di dalam klarifikasi apapun juga harus ada data yang jelas kevalidannya. Kalau dalam ini kalau istilah Jerman A1, kalau udah A1 baru, oh ini betul. Kalau belum A1 jangan. Makanya di dalam Islam kalau ada sesuatu itu ada saksi. Saksi itu syahid itu sebuah saksi. Kalau satu saksi bisa menjadi fitnah. Kalau hanya satu saksi bisa menjadi fitnah. Ya walaupun cerita itu adalah betul. Ya saksi itu dua. Saya sedikit menceritakan, mohon maaf kepada yang memang gak suka. Bagi saya sedikit cerita keteladanan daripada guru kami. Ini kisah pribadi saya sendiri. Bagaimana kita memahami satu perkara itu harus tabayun, harus betul-betul jelas. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Ada satu ketika pada waktu itu terjadi adanya pemilu caleg syariah, ada caleg syariah, ada non syariah. Pada waktu terjadi sebuah permasalahan di lapangan, saya mendengar langsung dari salah satu caleg yang tidak masuk dalam salah satu caleg, tidak disebutkan partainya,
Beliau mengatakan seperti ini, Ustaz, Anda tahu antum orang FPI. Saya udah bicara sama Abdul Bin, kalau ingin seperti menegakkan syariat, Ustaz, bukan kita dari bawah ke atas, harus dari atas ke bawah. Saya udah cerita itu sama Abdul. Dengar cerita saya, disaksikan juga oleh yang hadir pada waktu itu. Dia mengatakan, Bin, saya sudah cerita sama Abdul. Kalau mau menegakkan syariat dari atas ke bawah, jangan dorong dari bawah ke atas. Nah, cerita ini saya sampaikan ke salah satu daripada orang yang caleg juga. Dia kan musuh ini. Wah, kenapa dia kan musuh? Wah, ini saingan nih. Dilemparkan langsung ke Imam besar. Habib Rizik nanya, siapa yang ngomongnya? Si A. Nah, betul tak kali ini? Saya minta 2 orang saksi. Habib Rizik minta 2 orang saksi datang ke sini bawah. Hanya cari saksi. Kan saya yang menyampaikan. Hanya mau tidak mau. Orang tersebut, cara tersebut, Ustaz, bayar. Ustaz harus ikut. Habib panggil Ustaz. Betul, ditunggu sekarang. Minta doa. Saya berangkat sendiri. Yang lain nggak bisa berangkat, nggak mungkin. Datang ke sana sendiri. Datang dan tunjuk singkatnya ke Imam besar, Habib Rizik keluar. Ketika Habib Rizik, mana saksi satu lagi? Nggak ada dia bisa berapa? Kita jawab. Keluarganya meninggal dia. Nggak mungkin dia datang sekarang. Apa kata Habib? Kalau bentuk cerita itu, saya benar apa-apa. Cerita aja apa-apanya. Apa kejadian seperti apa? Satu cerita itu cerita. Nanti akan saya panggil orang tersebut, akan saya tutup untuk mencabut kembali kata-katanya. Kemudian tanya kepada cara ini, saya minta 2 orang saksi, ini 1 orang saksi Ustaz Asep doang. Apa kata beliau? Ustaz Asep, jangan cerita apapun di depan saya, anggap cerita ini tidak pernah terjadi. Subhanallah. Padahal itu pindah kepada beliau. Saya sendiri sebagai saksi pada Ustaz Asep, jangan cerita apapun di depan saya. Anggap cerita ini tidak pernah terjadi. Dipeluk saya sama dia. Saya minta, kalau saksi cuma 1 kali, ini saya, ini akhlak beliau yang saya saksikan langsung pribadi saya dengan saya pada waktu itu. Artinya apa? Beliau itu tidak sejelek orang kita, orang mengatakan beliau. Setiap apa yang beliau katakan pasti datang. Setiap apa beliau sampaikan, jangankan di belakang, di depan, di belakang beliau akan mengatakan itu pasti dari fakta data. Gak mungkin beliau mengatakan sesuatu itu. Saya buktikan saksikan beliau. Wallahi saya apa kata beliau? Kalau coba bangun kalau saya begitu tuh, panggil orangnya sini, panggil orangnya biar ngomong dulu saya, panggil itu boleh. Enggak beliau tidak seperti itu. Atau datangin mungkin orangnya, begitu. Nggak ada, beliau tidak seperti itu. Ini yang saya sampaikan. Artinya apa? Inilah orang-orang yang betul-betul berpegang kepada saya. Tabari dulu, klarifikasi dulu, tidak langsung mendengar. Ketika mendengar, tanya. Ketika beliau mendengar seperti itu, tanya dulu, siapa saksinya? Seperti apa? Ceritanya seperti apa? Panggil 2 saksinya. Beliau seperti itu tabari kepada saksi tersebut. Ketika tidak ada terbukti sesuatu, apa kata beliau? Anggap cerita ini tidak pernah terjadi. Subhanallah. Nah, padahal cerita itu terjadi. Cerita itu terjadi. Tapi beliau apa? Anggap cerita itu. Kenapa? Ini akan terjadi. Beliau nggak mau cerita itu terjadi. Inilah yang diakhlakkan oleh Datuk beliau. Muhammad Al-Baqir. Inilah Datuk Rasulullah yang betul berpegang. Syekh Muhammad Al-Baqir ini adalah cucu Rasulullah SAW. Kedua Nabi Nabi saya itu pun imam besar. Jadi kedua ini akhlak daripada Rasulullah SAW. Ini yang saya ceritakan. Artinya apa? Cerita dalam intinya salah mensucikan hadis seperti tadi, mensucikan hadis dengan bumbu Allah, dengan bumbu kalimat surat. Salah satunya adalah dengan campur dengan tangan. Wallahu a'lam. Seperti biasa, kalau memang kita teknis seharian, barangkali ada yang mau menanyakan sesuatu di persidangan. Benar. Apakah setiap sperma itu wajib mati? Apakah setiap sperma wajib mati? Ya, wajib. Terima kasih Pak Saiful. Dalam kitab Safinah juga dijelaskan bahwa mujibatul gusti yang mewajibkan adu itu ada 6. Salah satunya adalah wafurujul mani, keluar air sperma. Setiap orang yang keluar air sperma itu hukumnya diwajibkan harus diwajibkan mandi besar. Al-mamu minal mai, dalam ada
mengenai sholat sunnah yang bisa dipodong. Saya mendengar bahwa sholat sunnah itu bisa dipodong. Apakah podolnya itu melaksanakannya harus mutatabi'ain, artinya setelah sholat wajib dan sholat wajib sholat kemudian kita mempodong sholat sunnah itu, atau bisa diselang misalkan dengan podol dulu? Jadi sholat sunnah bukan hanya wajib saja. Sholat sunnah yang sudah mudawamah, yang sudah istiqomah kita laksanakan, sunnah ketika kita ketinggalan dipodong. Artinya salahnya tadi sholat sunnahnya sudah mudawamah, sudah istiqomah, tidak pernah ketinggalan, kemudian ketinggalan. Hukumnya sunnah. Kenapa sunnah untuk dipodong? Supaya melanggengkan daripada amal ibadah kita. Tapi kita sholat lima waktu tidak pernah ketinggalan. Dan kewajiban kita supaya kewajiban kita tertambah. Jadi sunnah itu kita mempodong dari sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah subuh, qobliyah gitu. Nah, kapan melaksanakannya? Dilaksanakan sholat sunnah memang tidak ada waktu ketentuan di dalam kalau sholat wajib, sunnah dalam mempodong itu secara tertib. Nah, secara yang pertama kalau sholat wajib itu yang tidak ada udzur tidak buka. Misalnya kita sholat tadi lupa karena main, misalnya atau lupa karena sengaja atau tidak sengaja, hukumnya wajib didahulukan daripada sholat yang hadirah, sholat yang ada. Jadi kalau dulu, kalau memang tadi kita main bola misalnya nih, pulang ngomong kafir maghrib, berarti sengaja. Nah itu wajib kita dahulukan qada dulu, ya qada dulu itu. Mendahulukan qada yang tidak ada udzur, yang tidak ada udzur, dahulukan qada yang tidak ada mendahulukan qada yang tidak ada udzur. Dan yang kedua qada juga silakan dianjurkan sesuai dengan tertib, artinya dengan urutan, dengan urutan, artinya sholat sholat zuhur, asar, kalau tiga waktu ketinggalan subuh saat subuh dulu, zuhur, asar, sunnah diajukan dengan tapi itu punya wajib, hanya secara sunnah. Nah, bagaimana dengan sholat sunnah? Kalau sholat sunnah laksanakan yang tadi bahwa di dalam melaksanakan qada sholat sunnah itu, di dalam melaksanakan sholat qada itu memang tidak ada waktu-waktu yang tertentu dalam melaksanakannya. Di dalam yang terpenting sholat qada itu tidak disengajakan dilaksanakan di waktu yang awal. Jadi bagaimana kita melaksanakannya? Apakah memang kita sholat pada dulu atau sholat dulu tiap kondisi dulu? Artinya kalau memang kita tidak ada waktu untuk waktu lama untuk langsung sudah iqomah, kita sholat dulu, tapi qada setelah itu. Kalau memang masih waktu nunggu imam masih belum jalan, ya kita akan sholat sunnah dulu, sholat qada. Tapi kalau sudah iqomah, sudah kita mau melaksanakan mendekati melaksanakan sholat